Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maman, peserta PPG B3 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 42500131115. Pada hari ini akan membuat atau tag video pembelajaran tentang inspirasi Al-Quran, melestarikan lingkungan, menjaga kehidupan di kelas 8. Sekian, terima kasih. Saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Diam berdiri. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Oke, kita cek kerapian dulu ya. Silakan duduknya yang rapi. Tidak ada apapun di atas meja kecuali buku tulis dan pensil ataupun pulpen ya. Udah rapi semuanya? Oke. Udah rapi ya? Oke. Kalau sudah rapi, silakan untuk ketua kelas untuk mimpin doa terlebih dahulu sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini. Silakan, bagus. Ke depan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, apa baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mau berdiri atau tidak? Duduk aja cukup. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami di wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahm. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil. Silakan. Terima kasih. Sebelum Bapak mengabsen, kita melanjutkan tadarus kita. Kemarin kita baru dari An-Nas sampai At-Takatsur. Hari ini kita baca Qari'ah sampai Al-Adiyat ya. Bareng ya, 3 surat hari ini. Mudah-mudahan kita lancar, semangat. Dan apa yang kita baca, kita mendapatkan pahala. Amin Allahumma amin. Yuk, bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal yauma yakunun nasu kal farashil wa takunul jibalu kal ainil man thaqulat mawazin fahuwa fi jannah. Innal insana li rabbihi lakanud
wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur in rabbahum bihim yawma idzin la khabir sadaqallahul. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan dari ayat-ayat dan surat yang kita baca memberikan pahala kepada kita dan Allah memberikan dan menjadikan kita ahlul Quran. Amin Allahumma. Oke, izinkan Bapak untuk mengabsen kehadiran anak-anak semuanya. Ya, nanti yang enggak hadir sebutkan alasannya alfa atau sakit. Bagi yang hadir, ya, yang ada bilang hadir dan angkat tangan. Adli, Afifah, Ahmad Muzaki, Ashifa, Bagus, Aufa, Kalista, Karisa, Fajar, Fakih, Fikri, Kalila, Kalisa, Muhammad Karya, Muhammad Riko, Naufal, Putri, Kika, Restu, Rizki, Sifaul, Sultan. Oke, terima kasih. Hari ini hadir semua ya, nggak ada yang sakit, nggak ada yang apa ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Amin, Allahumma amin. Dan sebelum melanjutkan pembelajaran kita sebagai bentuk kita cinta tanah air kita, mari kita menyanyikan salah satu lagu nasional ya sebagai kita warga Indonesia mencintai negara dan tanah air kita sendiri. Ayo silakan kepada Kalista untuk memimpin. Dipersilakan untuk berdiri dulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku. Gimana kabar hari ini, semuanya sehat ya? Semangat? Masih semangat? Coba Bapak tes, tepuk semangat. Janganlah dinding tunggu, janganlah dinding tunggu. Aha. Semangat. Oke, terima kasih. Itu adalah menandakan bahwa kalian hari ini semangat untuk tetap belajar ya. Sebagaimana di pertemuan sebelumnya, kita udah bicarakan bahwa hari ini kita akan berbicara tentang apa? Inspirasi Al-Quran, melestarikan alam, menjaga kehidupan. Ya. Dari tema yang kita angkat ini, coba, ada yang tahu nggak apa alam itu? Ada yang tahu apa alam? Silakan. Silakan pakai dulu.
Di situ aja, pegang aja. Alam adalah tempat semua makhluk hidup ciptaan Allah seperti hewan, tumbuhan, dan lain-lainnya yang ada di alam. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Ada lagi? Oke, silakan. Alam adalah semua makhluk ciptaan Allah yang ada di bumi kecuali Allah itu sendiri. Oh, mantap, tepuk tangan dong. Jadi alam itu adalah semua makhluk. Kalau lingkungan kotor apa menyebabkan apa? Kalau lingkungan di sekitar kita kotor menyebabkan penyakit dan virus-virus tidak nyaman dan virus-virus bahkan Terganggu ya. ya terganggu. Pernapasan terganggu di semuanya. Ya. Jadi coba angkat tangan. Siapa yang suka dengan lingkungan yang kotor? Hampir semua nggak ada. Tapi pada kenyataannya setelah kita menyaksikan di lapangan ya di luar sana, tapi lingkungan itu sangat kotor. Mari kita lihat video kita hari ini tentang bagaimana berita, ada sebuah berita atau informasi tentang lingkungan kita. Ternyata masih banyak pekerjaan rumah untuk diselesaikan. Salah satu yang belakangan jadi perhatian adalah sampah dan polusi udara. Menjadi hal yang serius, namun minim kesadaran diri. Beginilah tumpukan atau gunung sampah yang sampai saat ini masih saja menjadi permasalahan. Barusan kita menyaksikan video tentang bagaimana sampah di negara kita, khususnya ibu kota Jakarta. Ya, per hari berapa tadi? 7.800 ton itu kiriman dari Jakarta. Maka apa tanggapan kamu setelah menonton video tadi? Ada yang menanggapi? Ternyata sampah masih menjadi permasalahan ya yang serius untuk menjadi DKI atau Jakarta bersih. Bagaimana tanggapan kalian? Ada yang ngasih tanggapan? Bagaimana? Restu? Ada yang ngasih tanggapan? Belum? Siapa? Silakan. Boleh? Kiran? Ya. Tanggapan saya tentang video yang tadi ditayangkan, saya masih miris Pak melihat masih banyak sekali sampah kiriman dari Jakarta tuh ternyata bisa sampai bertonton gitu. Apa solusinya? Solusinya mungkin kita bisa jaga lingkungan dan bumi kita. Siap. Ada yang lain? Tanggapan kita tentang video tadi? Bayangkan ini tiap hari 7.000 ton. Dikalikan sebulan berapa? Tambah banyak. Dan itu berlangsung bertahun-tahun. Bukan hanya hitungan hari. Maka di sini kita mendapatkan pelajaran dari informasi ini bahwa pentingnya menjaga lingkungan ya. Sampah-sampah plastik kita kurangi. Dari 7.800 ton itu mayoritas adalah plastik dan itu susah untuk hancur ya, bisa dipahami ya. Oke, maka tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, siapa yang membacakan? Oke, silakan bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama silakan. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu adalah mampu menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kewajiban manusia dalam menjaga kelestarian alam sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih. Ada yang membacakan lagi, bantu saya? Oke, silakan. Mampu menunjukkan sikap peduli lingkungan dengan menerapkan perilaku menjaga kebersihan, merawat tanaman, dan mengurangi pencemaran dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mantap. Satu lagi tujuan pembelajaran kita? Oke, dari sini boleh.
Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu mampu mengaitkan nilai-nilai Al-Quran dengan upaya pelestarian lingkungan, sehingga tumbuh kesadaran bahwa menjaga alam merupakan bagian dari ibadah dan tanggung jawab khalifah di muka bumi. Terima kasih. Inilah tujuan pertemuan pada pembelajaran kita hari ini, bahwa ada beberapa ayat tentang alam, ya, bagaimana menjaga alam. Alam itu diciptakan untuk siapa, ya, dan bagaimana konsekuensi ketika kita melakukan kerusakan dan tidak peduli dengan sampah, ya. Maka kita lanjut. Ini yang melatar belakangi kita belajar inspirasi Al-Quran, melestarikan alam, serta menjaga kehidupan. Keindahan dan keasrian lingkungan merupakan harapan setiap insan. Namun sampahlah yang menjadikan penyebab keindahan dan kenyamanan itu hilang. Salah satunya sampah plastik, limbah, pabrik, dan lain sebagainya. Islam memberikan perhatian penuh terhadap keindahan, kenyamanan, dan kebersihan lingkungan. Karena semua itu bagian dari iman dan cerminan seorang muslim sejati. Hal inilah yang menjadi dasar pembahasan kita pada pertemuan kali ini, ya. Nah, kita akan memahami ayat sebagaimana dalam teks ataupun dalam buku kita. Di situ sudah ada. Nah, di sini ayat pertama yaitu surat Ar-Rum ayat ke-41. Ada yang bisa bantu saya untuk membacakan? Oke, silakan. Silakan. Pelan-pelan. Zoharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabas aidil nasi liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Terima kasih, mantap. Tepuk tangan dong. Apa maksud ayat ini? Kita belajar memahami ayat. Zoharul fasad, telah tampak kerusakan, ya, di mana? Yaitu fil barri wal bahri, di daratan dan disebabkan siapa? Disebabkan kasabat aidin nas, disebabkan oleh manusia itu sendiri. Karena kita adalah penghuni alam ini, semesta ini, maka kita juga yang harus bertanggung jawab tentang kerusakan ataupun baiknya alam itu. Tujuannya, kenapa Allah tampakkan kerusakan? Kenapa? Dari ayat ini ada dua tujuan yang Allah ingin perlihatkan kepada kita, bahwa kerusakan disebabkan oleh manusia, dan Allah berikan kerusakan ataupun tampakan, ya. Yang pertama adalah liuzi, ya, ada pantun tentang alam. Ada pantun, ya, dengan tema yang kita pelajari. Oke, saya minta kepada Fakih untuk membacakan pantunnya. Ditunggu cakepnya, ya. Oke, silakan. Pergi wisata naik kereta. Kita sampai tujuan menjelang malam. Coba jelaskan kepada kita mengapa Allah ciptakan alam. Banyak bunga indah warnanya. Bunga indah mekar di taman. Ayat tulis kerugiannya jika kita merusak tanaman. Mantap. Ada yang membacakan lagi? Ada dua pantun lagi? Siapa? Siapa? Oh, Karya, boleh. Dari situ. Memandangi langit berkiasan awan. Awan laksana kapas yang berterbangan. Tahukah kalian wahai kawan-kawan mengapa agama peduli lingkungan? Mantap. Ada lagi nggak? Masih, Pak. Kakakku menikmati buah delima. Adikku asik memakan kue talam. Coba buat perencanaan bersama bagaimana caramu menjaga alam. Terima kasih. Tadi dari pantun itu, kenapa Allah ciptakan alam? Yang terakhir pantunnya kita diminta untuk bagaimana merencanakan
agar alam ini tetap terjaga, tetap indah, tetap asri, ya. Maka di sini ada pertanyaan, mengapa sih alam itu penting? Mengapa? Alam adalah sumber kehidup yang menyediakan oksigen. Oke, ada yang bisa melanjutkan? Coba baca. Enggak kelihatan. Oke. Bisa dibantu? Alam adalah sumber kehidupan yang menyediakan oksigen, air, dan makanan. Esensial bagi keberlangsungan manusia, memahami alam membantu menjaga keseimbangan ekosistem, menemukan solusi tentang global, dan menciptakan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara manusia dan lingkungan. Jadi keseimbangan itu perlu dijaga. Keseimbangan itu penting, ya. Dan kita harus mampu menemukan solusi dari segala bencana yang ada. Kira-kira kita udah punya solusi belum? Agar sampah itu minimal di sekolah kita dan di rumah kita, lingkungan kita itu bersih. Dan kita harus berpikir bagaimana menyadarkan orang lain, ya. Maka nanti ada tugas untuk semuanya. Oke, sampai sini paham ya? Dari ayat-ayat dan tadi sedikit tentang alam, apa tujuan Allah menciptakan alam dan untuk siapa. Paham ya? Oke, kita sampailah kepada tugas kelompok. Bapak minta nanti kita sudah dalam bentuk lingkaran ya, sudah duduknya berkelompok, maka silakan kita diskusi, yaitu tentang ayat yang tadi kita baca, yang kita pahami. Lihat aktivitas 4. Diskusikan dengan temanmu apakah pokok pikiran yang terdapat pada masing-masing surat Ar-Rum, surat Ibrahim. Ya, silakan diskusikan. Keluarkan HP-nya. Silakan buat PPT, diskusikan bagaimana isi surat Ar-Rum ayat 41 Ibrahim, dan kita buat solusinya. Mau di situ apa di depan? Di situ depan. Oke, depan sini yuk. Kita sama-sama dengarkan diskusi kelompok 1 ya. Halo semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami di bab Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota-anggota kami. Yaitu pertama, nama saya Kalista, saya Kika, dan beberapa anggota kami yaitu Bagus, Karya, Faki, Aufa, dan Naufal. Sebelumnya, saya akan membacakan Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Arti dari surah Ar-Rum ayat 41 ini yaitu adalah kerusakan di darat dan laut adalah akibat dari perbuatan manusia seperti keserakahan dan kemaksiatan. Dan hal ini dimaksudkan agar manusia merasakan sebagian akibat perbuatan mereka sehingga mereka bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Dan ini kita ada beberapa solusi untuk menjaga lingkungan. Yang pertama, menanam pohon. Kedua, membuang sampah pada tempatnya. Ketiga, menghemat air dan listrik. 4, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Dan yang terakhir, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Oke,
Kelompok mana lagi yang udah siap? Dampak? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang penyebab kerusakan alam. Sebelum kita mulai, perkenalkan nama saya Humaira Sakila. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahmatia. Dan ada anggota kelompok yang lain bernama Afifah, Sipaul, Adli, Razik, dan Raditya. Yang menyebabkan kerusakan alam disebabkan ulah manusia seperti 1. Penebangan hutan, 2. Pembakaran lahan, 3. Pencemaran air dan udara, 4. Penembangan berlebihan serta oleh peristiwa alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan banjir. Oke, gimana presentasinya? Puas? Ada yang ditanyakan tentang presentasi tadi? Nggak ada. Jadi presentasi dari teman-teman kita ya, bahwa kerusakan yang tadi disampaikan adalah pada intinya disebabkan oleh manusia sendiri. Maka hari ini kita tumbuhkan kesadaran pentingnya menjaga lingkungan dan alam. Karena kalau alam rusak itu tadi sudah ada beberapa komponen ya, beberapa komponen terbentuknya alam ini, yaitu ada berapa? Udara, air, api, flora, fauna, tanah. Bagaimana kalau udara rusak? Polusi yang kurang sehat. Air juga sama pencemaran. Ya, karena memang kita kurang sadar. Jadi kalau memang dari 6 komponen terbentuknya alam itu rusak, maka ini akan berakibat fatal kepada kita sebagai penduduk bumi atau sebagai khalifah di bumi. Tulis dulu pertanyaannya. Oke, terima kasih. Pada pertemuan kita kali ini, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita tutup dengan membaca doa. Kepada ketua kelas, silakan untuk doa penutup. Baik, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa pulang terlebih dahulu. Berdoa Robi Auzini ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Auzi'ni an askura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Doa selesai. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita dan kita sadar tentang pentingnya menjaga lingkungan dan kebersihan kita. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia sendiri pemerintah
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.